Provinsi Sumatera Utara, Dewan Suro, Musola Al-Hidayah, BPS Provinsi Sumatera Utara, seluruh jamaah Al-Hidayah, BPS Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Yang kami muliakan, yang sengaja kita undang, Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar, LCMA, yang nantinya akan mengisi ceramah pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sama-sama dapat berkumpul di Musola Al-Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan ini nantinya dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, adapun rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan ini yaitu yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ceramah pengajian Ramadan, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Delta. Pada Saudara Delta kami persilakan. Enggak itu pakai itu. Oke, itu. Pakai yang itu aja itu. Udah. Cek dulu. Enggak yang punya bang punya bang bang ano. Bang. Enggak masuk tadi. Enggak masuk. Enggak, 30. Enggak berhidupin dari sini. Naikin orang. Belum dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuk sorry. Kapan? Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 108. قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تستغفروا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
فانظر إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Tuh, dari jawab salamnya kayaknya banyak yang berpuasa ini. Mudah-mudahan yang jawab salam ini usianya dipanjangkan Allah. Kalau bisa 200 tahun ya Allah. Mau Bapak Ibu? Enggak, ya udah sampai berbuka hari ini aja enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang jawab salam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya anak istri, suami diberikan Allah kesehatan dan keberkatan kepada keluarganya, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang cepat-cepat Allah lunaskan. Biasanya yang paling kuat bilang amin, itu cicilannya masih panjang. Saya ulang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dari jawabannya saya yakin sebelah sini lebih sehat dari yang sebelah sini nih. Sehat, Pak? Apa perlu saya buat sensus untuk menyatakan kesehatan Bapak Ibu? Hadirin dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di musala ini yang mudah-mudahan Allah berikan ketenangan pada jiwa kita, Allah berikan rahmat kepada kita dan keberkatan di dalam hidup kita. Karena ini adalah bagian takwa kita kepada Allah terkhusus pada bulan Ramadan. Di saat orang sibuk beraktivitas, di saat orang sibuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sia-sia, apabila kita berada di dalam bentuk ketaatan kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, maka itu lebih ditingkatkan Allah nilai kebaikan pahala bagi hambanya tersebut. Itu kaidahnya. Maka oleh sebab itu, setiap ada pertemuan yang baik seperti ini, kita pun mengucapkan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan kita, imam kita, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya nikmat apa yang paling besar Allah berikan kepada kita tahun ini? Barangkali ada yang menjawab, alhamdulillah saya tahun ini menemukan jodoh. Alhamdulillah saya tahun ini punya rumah baru. Alhamdulillah saya tahun ini punya kendaraan baru. Alhamdulillah tahun ini saya punya jabatan baru. Alhamdulillah tahun ini saya punya istri. Ya, baru ya, baru satu maksudnya. Itu nikmat, iya. Tapi ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita tahun ini mengalahkan dari nikmat itu semua. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat ketika kita diperkenankan Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali berpuasa. Ketika Allah memberikan kepada kita waktu untuk bertaubat. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk membuktikan kita hamba Allah yang bertakwa. Ini nikmat. Di dalam surah Yunus Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan dengan fadilah, keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka berbahagia, bergembira dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau di dunia ini kita kumpulkan harta berlimpah, kita sampai kepada puncak karir, kita memiliki keluarga, itu masih kalah dibandingkan fadilah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan hari ini, bulan ini, Allah menghadirkan nikmat tersebut kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita berada pada bulan Ramadan ini, timbulkan rasa bahagia, bergembira. Ya Allah, alhamdulillah saya sampai kepada bulan Ramadan. Saya diberikan kembali kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Saya diperkenankan kembali untuk beribadah, membuktikan kehambaan saya kepada Engkau ya Allah. Hadirin, ini penting sekali. Karena ada orang begitu sampai kepada bulan Ramadan, tersiksa batinnya. Kenapa?
Ini bulan banyak pantangannya. Ini bulan banyak larangannya. Kalau dulu dia suka menggibah, pada bulan Ramadan tidak bisa lagi menggibah. Dulu ada grup gibah namanya FGD. Apa FGD Bapak Ibu? Forum Gibah Discussion. Ya, karena awalnya diskusi ujung-ujungnya menggibah. Nggak bisa lagi. Dulu kalau siang hari bisa makan bakso, Ramadan datang terhalang nafsunya. Dulu kalau sore hari ngopi nongkrong sama teman, ini nggak bisa lagi. Jadi Ramadan itu tidak menjadikan dia berbahagia. Dan maaf Pak, apabila ada di antara kita yang di sini merokok, begitu datang Ramadan cemas dia. Ramadan datang, saya tak bisa lagi merokok, maka ini termasuk di antara orang-orang yang tak berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini bulan istimewa. Ini bulan penuh dengan keutamaan, hadirin. Rasulullah SAW dalam satu tulisan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan Rasulullah itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan dirinya. 6 bulan. Para sahabat, salafun salih, 3 bulan. Ketika menjelang Ramadan ada debar di dalam hati. Ada perasaan, ini saya sampai enggak ya pada bulan Ramadan? Kira-kira usia saya ini sampai enggak pada bulan Ramadan? Makanya ada doa yang masyhur semenjak dari bulan Rajab kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi hitungan menjelang Ramadan itu ibarat pengantin baru menghitung hari H akad nikah, deg-degan. Ini nanti gimana? Ya, di sini sudah nikah semua Bapak Ibu. Ada yang belum kita doakan semoga Allah cepat-cepat mengangkat musibahnya ya. Iya. Karena dulu saya sebelum menikah juga itu musibah bagi saya. Setiap ketemu orang pasti ditanya kapan lagi, kapan lagi, kapan lagi. Pas takziah kita pun balas bertanya, Anda kapan lagi gitu. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini punya keistimewaan. Kita disampaikan Allah, maka kita terimalah dengan kebahagiaan, lapang dada. Ini nikmat hadirin. Ada orang yang dia tak sampai usianya pada bulan Ramadan. Saya punya teman, Pak. Tahun lalu pada bulan Ramadan dia mengeluh pada saya. Dia bilang, "Saya ada masalah di perut saya." Setahun lalu bulan Ramadan. Cobalah cek ke rumah sakit. Selesai Ramadan, mulai dari Idul Adha mengalami sakit. 11 kali pergi ke Penang sana berobat. 2 hari menjelang Ramadan tahun ini, kami pun mensolatkan jenazahnya. Usianya masih muda. Masya Allah, 43 tahun. 43 tahun. Bapak MC berapa tahun usia, Pak? 40. Berarti berapa tahun lagi itu? Hanya Allah yang tahu. Nggak usah dihitung-hitung. Ya, saya tahu Bapak di sini suka menghitung-hitung. Ya. Hadirin makan Allah, kita siap-siap. Teman saya akrab. Kemudian kita puasa hari Sabtu, hari Selasa. Saya dapat kabar abang kandung saya operasi besar di Rumah Sakit Sembiring daerah Deli Tua. Dipastikan tahun ini tidak bisa berpuasa. Sampai dia ke Ramadan, tapi dia tak mampu beramal sempurna. Tak dapat dia kesempatan itu. Kita ini hadirin sehat-sehat, kuat-kuat. Ini Allah berikan rahmat, fadilah. Maka siapa yang menyia-nyiakan Ramadan ini wajar. Ketika Rasulullah SAW pun marah kepada orang-orang tersebut. Satu saat hadirin, Rasulullah naik ke atas mimbar. Di atas mimbar Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin,
amin, amin. Begitu turun dari mimbar, sahabat bingung, kenapa Rasul naik ke mimbar, kemudian mengucapkan amin. Ternyata ada 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Di antara doanya adalah Rokma anfumri'in dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yukfar lahu. Celaka seseorang yang dia bertemu Ramadan. Ramadan meninggalkannya tapi tidak ada dosa yang dihapuskan dari diri dia. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah. Ini kira-kira doa makbul apa tidak Bapak Ibu? Makbul. Yang berdoa Jibril mengaminkan Rasul. Kalau doa kita sering meleset, wajar. Kita siapa? Rasul, kalau beliau dimaki, beliau tak mendoakan orang yang memakinya. Rasul, kalau beliau difitnah, beliau tak mendoakannya. Rasul pernah dilempar, berdarah kakinya. Di suatu tempat antara Taif, di perbatasan, di kebun Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah tidak mendoakan orang-orang yang melempar beliau untuk mendapatkan kecelakaan. Bahkan ketika malaikat menawarkan jasa. Gimana kalau kita angkat saja gunung ini, kita timpakan kepada penduduk Taif. Nabi melarang, karena Nabi penyayang. Rasulullah bukan seperti Nabi Nuh yang pernah meminta agar umatnya terkena banjir. Rasulullah bukan seperti nabi-nabi lain, nabi ini punya kasih sayang. Tapi Rasulullah mengaminkan doa Jibril apabila ada seorang yang ketemu Ramadan, Ramadan meninggalkannya tapi tidak ada dosa yang dihapuskan dari diri dia. Rokma anfumri'in, celaka baginya. Amin, kata Rasulullah. Hadirin makan Allah. Ini luar biasa bulan ini. Puasa Ramadan ini istimewa sekali. Dulu jamaah, ada seorang sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini seorang sahabat yang pernah bermimpi. Beliau bermimpi ada sahabat yang semasa hidupnya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada 2 atau 3 orang ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kata orang Medan, besti. Besti tahu Pak ya? Kawan akrab. Ya, ini bawaannya ngaji, jadi agak lupa dengan suasana di luar. Nggak apa-apa Pak Ibu. Saya lihat di sini memang wajah-wajah ahli mengaji ini. Karena wajahnya bercahaya. Apalagi yang pas di bawah lampu Pak. Iya. Kalau ibu-ibunya saya udah yakin kok. Kenapa Ustadz tahu? Karena dari sini nampak alisnya panjangnya 2 harokat rata-rata. Ini menunjukkan rajin mengaji. Hadirin makan Allah. Ada 2-3 orang yang selalu berlomba di dalam kebaikan. Kalau ada panggilan sedekah, mereka berlomba-lomba dalam bersedekah. Suatu saat ada panggilan jihad, mereka pergi berjihad, di antara mereka wafat, syahid. Ada 1 orang yang usianya lebih panjang dan dia wafat di atas tempat tidurnya, bukan di medan jihad. Itulah yang dimimpikan oleh Thalha bin Ubaidillah. Orang-orang yang wafat tadi itu berada di depan pintu surga. Mereka menanti panggilan dari surga. Datang panggilan dari surga. Yang dipanggil ternyata jamaah bukan orang yang mati syahid. Bukan orang yang mati jihad fisabilillah. Justru orang yang terakhir wafat dan wafatnya di atas tempat tidurnya. Baru kemudian dipanggillah orang yang wafat dalam mati syahid. Dan selanjutnya Thalha bin Ubaidillah pun terbangun. Beliau bingung, penasaran. Kenapa di antara orang tersebut yang pertama kali dipanggil bukan yang mati syahid? Padahal orang yang mati syahid itu mereka sudah mendapatkan nikmat di sisi Allah sebelum terjadinya kiamat. Dalam Al-Quran dikatakan, jangan sangka mereka yang terbunuh syahid di jalan Allah itu dalam keadaan mati, tapi sesungguhnya mereka dapat rezeki dari Allah. Harusnya tingkatannya lebih tinggi. Tapi kenapa orang yang wafat terakhir itu lebih dahulu masuk ke dalam surga? Esoknya dia cerita. Di antara sahabat dia cerita,
dan pagi itu viral Bapak Ibu. Di mana-mana orang menceritakan mimpi dari Tolha bin Ubaidillah. Walaupun pada saat itu Tolha tidak punya akun Facebook. Ya, kalau kita kan biasanya buat akun, ya buat status. Berita sampai kepada Rasulullah. Begitu sampai kepada Rasulullah, apakah Rasulullah ikut bingung? Ternyata tidak. Rasulullah pada saat itu hanya tersenyum dan Rasulullah mengatakan, Alaisa qad asya ba'dahuma. Bukankah orang yang terakhir wafat itu diberikan Allah usia lebih panjang daripada yang mati syahid? Benar ya Rasul. Bukankah dia bertemu Ramadan? Benar ya Rasul. Kalau begitu dia bisa melakukan sholat, puasa, ibadah lain. Benar ya Rasul. Maka Rasul pun mengatakan perumpamaan orang yang mati terakhir dengan orang yang mati syahid itu bainas sama'i wal ard. Perumpamaan seperti langit dan bumi di sisi Allah. Apa sebabnya jamaah? Ternyata orang yang terakhir ini dia masih sempat ketemu Ramadan. Dia masih sempat berpuasa. Dia masih sempat qiyamul lail. Dia masih sempat beribadah. Karena ketemu Ramadan hanya sekali. Itu mengalahkan daripada fadilah orang yang mati syahid, hadirin. Bapak Ibu jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekali ketemu Ramadan. Kalau benar-benar pertemuan itu adalah pertemuan yang Allah ridhai, maka insya Allah kita menjadi ahli surga. Puasa ini memiliki keutamaan-keutamaan. Puasa ini dipanggil Allah, yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang beriman. Tadi dibacakan dalam surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang Allah panggil dengan panggilan sayang orang beriman adalah kita Bapak Ibu. Maka kita buktikan keimanan kita. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup berbahagia dengan bertemu Ramadan, tapi juga kita harus bersemangat untuk melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Karena kita tak tahu jamaah, apakah nasib kita sama seperti nasib teman saya yang tahun lalu bercerita tentang penyakitnya. Tak ada yang tahu. Adakah di sini yang masih yakin bertemu dengan Ramadan tahun depan Bapak Ibu? Barangkali sudah punya MOU dengan malaikat. Tak ada yang tahu. Bahkan kita selalu debar-debar hati kita. Kalau ada masjid, musola di samping rumah kita mengumumkan berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Mohon Bapak Ibu ada yang namanya berkenan saya sebut. Ya, ece-ece ini. Yang ece-ece pun kita takut ternyata. Tapi satu saat itu akan disebut. Akan berkeliaran di WA-WA orang. Telah wafat teman kita. Telah wafat saudara kita. Pada saat itu orang mengatakan, tak nyangka ya, kemarin dia masih bernapas. Kemarin dia masih jalan-jalan. Kemarin dia masih aktif. Timbulkan rasa tersebut agar kita menjadikan Ramadan ini benar-benar hadirin. Dalam satu kaidah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, jika kalian hendak melaksanakan salat, fasalli salata muwaddi. Jadikan itu seperti salat terakhir kali. Nanti kita salat zuhur. Bagaimana cara mendapatkan kekhusukan dan kenikmatan? Bayangkan, itulah salat terakhir kita. Begitu juga bagaimana kita mengisi Ramadan ini. Tanamkan dalam hati, ya Allah, saya belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Atau yang kedua, kalaupun saya ketemu, belum tentu ada kesempatan berpuasa pada tahun depan. Karena banyak orang yang tahun lalu berpuasa, tahun ini dia tak sanggup untuk melakukan ibadah puasa. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini memiliki keutamaan jamaah. Ada ibadah yang dia berulang-ulang. Seperti sholat. Dalam sehari diwajibkan Allah 5 kali.
Kalau ibadah zakat tuntas sejenak. Ada harta, tinggal mengeluarkan. Zakat itu cuma 2 saja. Kalau nggak berzakat, dijakati. Udah. Jadi kalau ada teman-teman yang tak mau berzakat, siap-siap saja menerima zakat. Karena zakat itu cuma itu. Haji bagi yang mampu. Terkait puasa ini jamaah, mau kaya, mau miskin, mau di mana saja, tetap bisa berpuasa. Kalau sholat di tempat bernajis tak sah sholatnya. Sah. Orang yang berhadas tak sah sholatnya. Kalau haji, tak ada orang melakukan haji di Medan. Harus ke Tanah Suci. Kalau zakat syaratnya harus punya harta. Ini puasa, mau dalam keadaan berhadas pun tetap wajib berpuasa. Ada orang belum sempat dia mandi wajib misalnya. Tapi udah masuk waktu berpuasa, wajib tak batal puasanya. Bahkan di tempat bernajis sekalipun ada orang yang bekerja di kandang tertentu, banyak najisnya, tak batal puasanya. Puasa mau di tanah suci, mau di tanah air tetap wajib. Mau kaya, mau miskin, tetap puasa. Artinya ini umum. Tidak melihat siapa dia, Muslim dia, maka dia terkena kewajiban berpuasa. Ibadah lain kata Rasulullah dalam hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazi bihi." Seluruh amalan itu untuk hambaku. Kecuali puasa itu untuk aku kata Allah. Dan aku yang memberikan balasannya. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah sirriyah. Dia adalah ibadah rahasia. Kalau sholat, orang bisa melihat sholat kita. Dan orang bisa menebak ini sholatnya tak sah. Kenapa tak sah? Lihat auratnya tak tertutup. Lihat dia tidak melakukannya dengan syarat dan rukun yang benar. Orang bisa menebak. Dan orang ada potensi ria kalau sholat. Kalau dia zakat, masih ada potensi ria. Kalau dia mengeluarkan zakat, ya, diperhatikan orang lain dan dia bangga, dilihat orang lain dan itu kesenangannya. Kalau dia bersedekah, memang ditulis hamba Allah. Tapi kemana-mana dia cerita, hamba Allah tuh aku itu orangnya itu, kata dia. Ada juga. Ya. Atau ketika disebut hamba Allah, naik hatinya. Terganggu dia. Kalau dia haji, satu kampung tahu. Tapi kalau puasa ini jamaah, ini kita sama Allah. Ini rahasia, ini bentuk cinta kita kepada Allah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini belum tentu semuanya berpuasa, belum tentu. Tapi kita tak tahu siapa yang tak berpuasa. Hanya Allah yang tahu, hadirin. Bisa saja kita ketika berwuduk nanti sholat zuhur, di saat kumur-kumur, ada 3 gayung tertelan. Kok 3 gayung tertelan ya Bapak Ibu ya? Itu memang haus benar itu. Itu yang di samping kita berwuduk, itu tak tahu. Keluar kita dari rumah, pura-pura lemas, kemana angin bertiup ke situ badan kita bergoyang. Orang tak tahu, tapi kita hanya Allah yang tahu. Ini keutamaannya. Hanya Allah yang memberikan fadilah puasa ini, jemaah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah ini menjadi istimewa? Dan kenapa kita harus beribadah pada bulan ini? Nih kata kuncinya. Ibu Bapak, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kualitas ibadah hamba itu berbeda di antara kita itu disebabkan 3 faktor. Hadirin. Nah, ini mohon diingat nanti di akhir kita akan buat post test. Ya. Bercanda Bapak Ibu. Ya. Ada 3 yang menyebabkan kualitas ibadah kita itu berbeda di antara kita. Yang pertama, syaraful makan. Perbedaan tempat ibadah itu menentukan kualitas. Hadirin,
Kalau kita sholat di rumah dengan sholat di masjid, kira-kira mana lebih afdol? Di masjid, berapa derajat? 25 atau 27? Sholatnya sama, sholat zuhur, rakaatnya sama 4, durasinya sama, yang dibaca sama, pakaiannya sama. Tapi karena beda tempat saja, derajatnya berbeda. Ini dia, kualitas tempat menentukan. Masjid kita dengan Masjidil Haram, mana lebih utama? Masjidil Haram, kata Rasulullah, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun, lebih baik 1000 derajat daripada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 derajat jamaah. Sekali kita sholat di situ 100.000 derajat. Kalau di masjid samping rumah kita atau di musola ini, ya katakanlah 25 atau 27 derajat. Di rumah 1 derajat. Makanya kadang ada jamaah umroh selesai sholat pegang kalkulator, dikali-kalikannya. Ini modal nih. Sampai Medan tak perlu lagi ke masjid katanya. Diajak orang ke masjid, ayo ke masjid. Ah, kalian masih 25 derajat, saya masih banyak tabungan. Ini jangan berlaku kepada kita Bapak Ibu. Ya, ini kebahagiaan bagi orang yang sudah sampai ke tanah suci. Ada yang sudah sampai Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang belum sampai saya doakan cepat-cepat dipanggil Allah. Ya. Dipanggil kemana ya terserah Allah ya. Antara ke Baitullah atau ke Rahmatullah. Tapi tadi sudah diaminkan, nggak bisa ditarik lagi Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syaraful makan, yaitu perbedaan tempat menentukan ibadah kita, kualitasnya. Makanya pada bulan Ramadan ini hadirin, lebih banyak aktif kita di rumah-rumah Allah. Ya, yang kita Pak, maaf, yuk kita jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah ini selama bulan Ramadan. Ini kan bulannya masjid ramai. Awal-awal Ramadan shop-shopnya penuh. Udah nanti pertengahan kita lihat shopnya sudah banyak kemajuan. Shopnya makin maju maksudnya. Ya, saya kemarin awal Ramadan sholat di komplek. Itu saya lihat wajah yang banyak asing yang tak pernah saya lihat. Ini tetangga atau bukan? Karena memang pada bulan Ramadan ini orang kembali ke masjid. Alhamdulillah. Dan ada satu rahasia Pak Ibu. Ini saya perhatikan ini. Setiap Ramadan selepasnya ada aja orang yang nyangkut ke masjid. Dia selama ini ke masjid. Tapi ketika Ramadan ini dia dawam. Sholat 5 waktu. Ya, apalagi di awal Ramadan itu kadang malam pertama taraweh itu banyak ustadz-ustadz yang sanksi. Kenapa? Masuk masjid ini kayaknya jadwal double ini karena dilihatnya udah banyak orang berjubah berserban di depan. Ya, padahal orang yang baru ke masjid. Rajin dia ke masjid, ternyata dia nikmati, enak ternyata ke masjid. Begitu masuk Syawal, saya lihat ada aja tuh 1, 2, 3 orang yang lengket. Tapi begitu pula 3 yang jadi aktivis masjid. Selama setahun itu 3 aktivis masjid pula dipanggil Allah. Bergantinya jamaah itu. Ya, kalau tidak kan kosong masjid itu. Begitulah Allah mempergilirkan. Dan Allah memilih di antara hambanya siapa yang dekat kepadanya. Ibu bapak jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini bulannya. Jadi sekarang lebih banyak kita mendekat ke masjid. Terkhusus kita bapak-bapak. Nanti di akhir Ramadan ada syariat iktikaf. Iktikaf ya. Rasulullah SAW itu rajin beriktikaf. Bahkan Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah sudah wafat, beliau pun beriktikaf bersama istri-istrinya yang lain. Aisyah, kenapa? Siapa lagi mau dilayani? Suami sudah pergi. Dan seluruh istri Nabi, begitu Rasul wafat, tak ada yang menikah. Nggak ada yang mau menikah lagi. Karena mereka itu adalah ibunya orang-orang beriman. Jadi ketika pada bulan Ramadan, terkhusus di akhir, kebetulan juga rumah Sayyidah Aisyah tepat di samping Masjid Nabawi, mereka beriktikaf. Oleh sebab itu tidak ada juga larangan bagi wanita beriktikaf. Di Medan ini ada ibu-ibu yang rajin iktikaf. Pergi dia ke Masjid Agung, pergi dia ke Masjid
al-jihad, dan lain sebagainya. Sekarang sudah semarak iktikaf Bapak Ibu. Mendekat ke masjid. Kita cari syaraful makan, keutamaan daripada tempat. Ya, tapi yang ibu-ibu kalau mau iktikaf izinlah pula sama walinya, izinlah pula sama suaminya. Ini selama ini nggak pernah iktikaf, giliran tahun ini iktikaf. Rupanya imamnya mantannya dulu rupanya. Nah, ini terjadilah CLBK. Cinta lama buang ke laut. Jangan lagi bersemi Bapak Ibu. Hadirin makan Allah, itu namanya syaraful makan. Yang kedua, kualitas ibadah kita ditentukan dengan syarafuz zaman. Kemuliaan daripada waktu. Waktu itu menentukan. Kalau kita sholat 2 rakaat di siang hari, sholat sunnah mutlak. Dengan kita sholat 2 rakaat di malam hari, sepertiga malam, yang dibaca sama, pakaiannya sama, sajadahnya sama, ayatnya sama, pasti kita bisa menjawab lebih afdol yang 2 rakaat di sepertiga malam. Apa bedanya? Bedanya karena dari segi waktu. Waktu itu menentukan kualitas ibadah. Ibu bapak jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Ada 2 rakaat sebelum asar, ada 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi untuk subuh berbeda, keutamaan waktu. Contoh, umroh itu Allah berikan fadilahnya. Tapi umroh pada bulan Ramadan itu sama seperti haji. Jadi kalau kita sekarang berangkat ke Tanah Suci jamaah, itu Masjidil Haram penuh sesak sama seperti haji. Ramai orang. Kenapa? Karena orang tahu umroh pada bulan Ramadan fadilahnya sama seperti haji jamaah. Oleh sebab itu, kenapa berpuasa pada bulan ini Allah lipat gandakan? Karena dia pada bulan Ramadan. Maka seluruh amalan pada bulan ini mendapatkan keistimewaan syarafuz zaman, keistimewaan kemuliaan daripada waktu. Yang beramal sunnah seakan-akan dia melakukan amal wajib. Yang melakukan amal wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya MC kita membuka dengan satu ayat. Siapa yang melakukan kebaikan maka Allah lipat gandakan menjadi 10. Yang melakukan keburukan dibalas semisalnya. Nih, tadi dibaca itu di pembukaan. Saya langsung terngiang. Itu kan kalau di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan berlipat lagi hadirin. Ya, ini memang MC-nya keren ini. Ya, Masya Allah. Ya, koriknya pun keren. Ya, kameramennya pun keren. Kenapa Ustaz? Karena pakai dasi semuanya. Ya. Kalau Tuan pergi ke kota Sydney, biasa dibilang cakep ya Pak Ibu ya. Ya. Kalau Tuan pergi ke kota Sydney, saya tahu yang bawa pantunnya cakep ya. Jangan lupa meminum aren. Sudah banyak kantor yang dikunjungi, kayaknya di sinilah panitianya yang paling keren. Ya. Ya. Nggak usah tepuk tangan Pak Ibu, tempat lain pantunnya itu juga kok. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan, fadilahnya dikalikan 10. Kalau keburukan sama sederajat. Ini bulan punya keistimewaan waktu. Maka apapun ibadah kita Allah lipat gandakan. Ada tuh dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Itu 1 kali 7 kali 100, 700. Kalau 100.000 berarti menjadi, kalau dia 1.000 menjadi 700.000. Begitulah ibaratnya. Itu di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan berlipat-lipat Allah berikan.
Satu rakaat di luar Ramadan dengan pada bulan Ramadan pun berbeda. 1 rupiah pun berbeda. Maka oleh sebab itu pada bulan ini yuk kita haus dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ini bulannya habis-habisan kita Bapak Ibu. Habis-habisan. Kalau kita lihat orang-orang beriman itu jamaah, ya, mereka itu seakan-akan tidak mau kehilangan waktu pada bulan Ramadan ini. Ramadan ini hadirin, ini sebulan. Kita memang puasanya 13 jam. Tapi begitu kita berbuka, kan kita nggak keluar dari Ramadan. Puasanya saja yang selesai, tapi Ramadan tetap hadir dalam hidup kita. Maka setiap detik Ramadan ini punya keistimewaan. Dan nanti di akhir-akhir bulan Ramadan, disitulah terdapat 10 malam yang terbaik dalam setahun. Kalau ada 10 hari terbaik dalam setahun, yaitu 10 awal pada bulan Zulhijjah, maka 10 malam terakhir terbaik dalam setahun adalah akhir pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kenapa iktikaf dilakukan di 10 akhir? Karena kita ingin mencari fadilah itu. Kenapa kita mengejar Lailatul Qadar di akhir 10 Ramadan? Karena potensinya ada dan di situ Allah lipat gandakan. Cuma terkadang di antara kita hadirin, begitu di akhir Ramadan, di situ pula kita yang sudah mulai goyang. Betul tidak jemaah? Masjid kita, ini masjid rumah saya ya, kalau udah di akhir Ramadan itu semakin sunyi. Saya enggak tahu masjid Bapak Ibu. Masjid Bapak Ibu gimana? Mungkin kita satu masjid nih Bapak Ibu. Iya. Kalau awal Ramadan itu sedekah infak banyak. Di akhir Ramadan, di masjid kami lagi ini, itu semakin menurun. Di masjid Bapak Ibu gimana kabarnya? Sama Pak Ibu ya? Kadang kalau di awal Ramadan, ini kemarin awal-awal saya perhatikan orang berinfak itu jamaah. Uang warna merah tuh gampang dia mengeluarkannya. Gitu. Tapi nanti coba di akhir. Mau mengeluarkan warna merah pun harus istikharah dia. Mengeluarkan warna merah. Terpikir dia. Baju hari raya belum dibeli. Tarik lagi. Dari warna merah ganti jadi warna biru. Begitu warna biru mau dikeluarkan, teringat dia kacang tojin, tape, kulang kaling belum dibeli. Tarik lagi. Jadi warna, di sini hafal ya warna-warna biru. Iya. Warna hijau Bapak Ibu, warna hijau mau dikeluarkan teringat. Cat rumah warna hijau, pandan belum diganti 2 tahun. Kayaknya perlu dicat, tamu banyak mau datang, mau buat halal bihalal. Ganti jadi warna ungu. Ungu mau dimasukkan teringat lagi tahun ini harus mudik. Ganti lagi jadi warna kuning, coklat mau dimasukkan teringat. Keponakan banyak perlu dikasih THR. Akhirnya jamaah jadi warna abu-abu. Itulah yang terjadi. Seharusnya warna merah gambar Soekarno-Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Kembali ke zaman Patimura megang golok masa perjuangan. Apa sebab? Karena kita tak tahu fadilah. Hadirin. Coba kita Bapak Ibu berkesempatan bulan Ramadan kita berada di negara lain. Katakanlah di Arab Saudi atau di Mesir. Ya, kebetulan saya pernah merasakan jadi saya bisa membandingkan. Kalau di Arab Saudi, akhir-akhir Ramadan kita lihat disitulah semangat mereka beribadah. Masjid itu semakin ramai, semakin sesak di akhir-akhir Ramadan. Semangat bersedekah itu datangnya di akhir-akhir justru. Kalau sudah menjelang Idul Fitri, orang berebut bersedekah. Duduk di pelataran Masjidil Haram, itu Bapak Ibu, duduk saja kita dari jam 5:30, itu banyak orang yang mengantarkan kurma, ngantar air jam-jam, ngantar buah, ngantar roti, ngantar nasi, Bapak Ibu, rame. Saya pernah melihat ada seorang ibu, saking banyaknya diterima dia, kayak dia lagi mau bagi-bagi tuh. Udah bawa plastik besar dia Bapak Ibu. Kenapa? Lah mereka tahu keutamaannya. Kalau kita misalnya berada juga di Mesir, di akhir-akhir Ramadan, ini kalau masa-masa sekarang ini sedekahnya masih biasa-biasa, pemanasan.
Tapi sedekah mereka sudah disiapkan dari jauh hari. 11 bulan bekerja untuk Ramadan. Kita 11 bulan bekerja habis 3 hari Syawal. Kan biasanya begitu. Kalau udah di akhir-akhir Ramadan, itu diumumkan. Masjid di sana ada pembagian bagian sedekah. Masjid sana nanti ba'da asar pembagian ini. Masjid ini di rumah si fulan itu banyak Pak Ibu. Karena mengejar waktunya kita lihat bahkan maaf orang miskin pun itu naik taksi supaya jangan terlambat Bapak Ibu. Ramai. Saya tanya teman saya, apa target tahun ini? Oh, saya beli komputer, Bang, dia bilang. Terbeli, Bapak Ibu. Kenapa? Ramai orang bersedekah. Karena mereka tahu, inilah akhir ini punya keistimewaan. Syarafuz zaman, yaitu keistimewaan waktu. Oleh sebab itu jamaah, ini kita berada di waktu yang mahal. Waktu yang istimewa, jangan kita lalaikan. Setiap detiknya kita manfaatkan. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahul hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam min harf, walakin alifun harf, wa lam harf, wa mim harf." Kata Nabi, siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika ada orang yang membaca Al-Quran, alif lam mim, berapa dapat dia pahala? 30. Tapi jangan itu yang diulang-ulang Bapak Ibu. Ya, alif lam mim, alif lam mim. Ya, sambung hadirin. Nah, itu di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan jamaah. Makanya tadi juga dibacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ketika disebutkan Ramadan dinisbatkan kepada Al-Quran, tidak kepada puasa. 183 ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak ada kata Ramadan di situ. Maka oleh sebab itu kita gunakan fadilah Ramadan ini memperbanyak Al-Quran. Baca Al-Quran. Ramadan ini istimewa karena Al-Quran jamaah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Turun Al-Quran pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi istimewa. Maka amalan terbaik di bulan ini adalah perbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, beliau itu punya pengajian yang banyak sekali. Tapi ketika pada bulan Ramadan, pengajian-pengajian beliau itu di stop. Kenapa? Beliau mau fokus membaca Al-Quran. Dalam riwayat Imam Syafi'i pernah mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 40 kali. Bahkan lebih Bapak Ibu. Kalau kita kayaknya nggak perlulah sampai segitu. Ya, 39 atau 29 aja cukup lah ya Pak Ibu ya. Ya, ayo kita pasang target jamaah. Nih bulannya nih. Jadi yang kedua adalah syarafuz zaman. Yang ketiga hadirin, yang terakhir, keutamaan seseorang itu diangkat Allah derajatnya adalah syaraful amil, keistimewaan, keutamaan dari orang yang melakukan ibadah itu. Maknanya apa jamaah? Kita udah sering ketemu Ramadan. Kita ini alumni Ramadan. Ada yang 40 kali ketemu Ramadan. Ada yang 30 kali ketemu Ramadan. Ada yang barangkali sudah 50 kali ketemu Ramadan. Nah sekarang kualitas ibadah kita sama apa tidak? Kalau sama, ini kata Nabi, orang merugi. Kita harus naikkan derajat kita. Kenapa? Syaraful amil. Semakin tinggi derajat seseorang, maka fadilahnya pun semakin tinggi. Ibadah kita dengan ibadah Nabi itu berbeda. Sama puasa 13 jam, tapi yang membedakannya mereka Nabi, kita tidak. Kita pun di antara kita ini jamaah yang berpuasa hari ini di sini kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena ada yang melakukannya dengan ilmu, ada yang dia melakukannya dengan keawaman. Maka oleh sebab itu kita belajar lagi tentang ilmu Ramadan.
ilmu puasa. Kita perdalam lagi agama ini, hadirin. Dan salah satu ciri-ciri Allah sayang kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita semakin bertemu Ramadan, kita semakin baik, semakin paham tentang hakikat puasa, semakin paham tentang hakikat agama kita, itu ciri-ciri Allah sayang kepada kita. Tapi kalau kualitas ibadah kita tak meningkat dari tahun ke tahun, hati-hati, barangkali sayang itu belum sampai kepada kita. Hadirin Bapak Ibu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu. Kita ini di awal-awal Ramadan, Ramadan ini masih panjang. Kita benahi diri kita. Kita capai keutamaan fadilah dalam beribadah pada bulan ini. Hadirin Bapak Ibu, pertemuan Ramadan adalah pertemuan yang mahal. Tidak semua orang diberikan Allah keistimewaan bertemu Ramadan. Dan merugi orang ketika ketemu Ramadan, tapi dia tak mendapatkan pintu rahmat, tak terbuka baginya pintu maghfirah, apalagi dia tak mendapatkan jaminan kebebasan dari neraka. Oleh sebab itu, kita kejar dengan meningkatkan takwa kita, ibadah kita maksimalkan Bapak Ibu. Nih bulannya. Kenapa? Kalau mau istirahat nanti jamaah, masih ada 11 bulan. Dulu kakak kelas saya berikan nasihat kalau sudah mau ujian. Apa dia bilang? Ini mau ujian, mati-matian aja belajar. Nanti selesai ujian, libur panjang. Di situ kalau mau istirahat. Sekarang ini memang waktunya kita dituntut untuk habis-habisan. Kita ini bulan Ramadan, siang beribadah, malam beribadah. Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Di sela-sela membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain amal ibadah lainnya, nanti ada waktu istirahat. Kalau kata anak saya, istiqomah itu berat, yang ringan itu namanya istirahat. Istirahat itu bagi orang beriman nanti di surga. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di sini semuanya masuk surga. Yang paling cepat dan nggak sabaran masuk surganya. Ya. Oleh sebab itu, kita kejar tadi 3 keutamaan. Syaraful makan, keutamaan tempat ibadah, mulai kita kejar. Syarafuz zaman, keistimewaan waktu, ini kita berada di bulannya. Dan syaraful amil, kita pantaskan diri kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Saya tutup sementara. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi harapan kita. Semoga apa yang kita bagikan sama-sama dan bermanfaat hikmahnya dan berdasarkan apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manto. Kamu sudah kan dari keutamaan dan ya Pak Ustadz. Tapi di satu sisi ada suatu kondisi, misalnya untuk ibu-ibu yang punya bayi, Pak Ustadz kan tidak bisa sholat jamaah tarawih, apalagi itikaf tadi. Gimana ya Pak Ustadz supaya kita tetap bisa mengejar keutamaannya. Satu lagi ya Pak Ustadz, kan ada keringanan untuk ibu-ibu menyusui itu kalau khawatir bayinya kekurangan ASI itu boleh tidak berpuasa. Nah, itu nanti digantinya ada yang bilang fidyah, ada yang bilang tetap harus fidyah dan diganti itu sebenarnya seperti apa? Makasih ya Pak Ustaz. Baik Ibu, terima kasih. Saya kira tadi pertanyaannya ada pilihan berganda, ada pilihan di sini. Baik, hadirin makan Allah, terkait tentang
Ramadan. Ramadan kita terikat dengan syarafuz zaman, yaitu kemuliaan waktu. Siapapun bisa mengambil fadilah dari keutamaan bulan Ramadan ini. Orang yang dia dalam keadaan safar, misalnya dia melakukan perjalanan. Misalnya nih, Al-Quran memang mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang melakukan perjalanan atau dia sakit, maka dia dapat ganti di waktu yang lain. Bolehkah kita mengambil rukhsah ketika perjalanan untuk berbuka? Silahkan. Tapi kata Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, puasa itu masih lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena Ibu, kalau kita puasanya qadha di luar Ramadan, kita hanya melepaskan kewajiban, kita tak mendapatkan syaraful zaman. Kita tak dapatkan keutamaan bulan Ramadan. Hanya melepaskan kewajiban, itu rugi. Maka banyak ibu-ibu yang juga bersedih. Kenapa dia sedih? Dia sudah merencanakan ibadah pada bulan Ramadan. Dia ingin iktikaf, dia ingin berpuasa, dia ingin sholat banyak. Rupanya, maaf, mamnuah. Terhalang dia. Kalau tadi ngurus bayi kan dia masih bisa puasa, dia masih bisa yang lain. Tapi ini sama sekali dia terhalang dengan puasa, terhalang dengan sholat. Sedih dia. Maka dalam hal ini sebenarnya tak perlu sedih. Dia masih mendapatkan keutamaan Ramadan. Seluruh amal ibadah selain yang dilarang silahkan lakukan. Karena di situ Allah lipat gandakan. Jadi kita harus pintar-pintar. Misalnya nih terhalang saya tak bisa puasa. Oke, saya tak bisa puasa. Tapi saya kuatkan sedekah saya. Zikir masih boleh. Saya berzikir. Saya berkhidmah kepada orang yang berpuasa. Bisa saja yang sedikit itu di sisi Allah memiliki keutamaan yang besar karena kita menghormati bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita misalnya punya bayi yang tidak bisa itikaf dan lain sebagainya terhalang, enggak apa-apa, fokus saja, tapi ibadah lain juga jangan ditinggalkan. Ya, tetap tilawah Al-Quran, ada kesempatan berzikir, jangan disalahkan bayinya. Ini gara-gara kamu ini, Bu, nggak bisa, jangan ya. Ya, insya Allah barokah. Itu juga keutamaan dan ikhlaskan insya Allah. Kemudian yang kedua, gara-gara orang yang sedang menyusui, bolehkah dia tidak berpuasa? Ada kekhawatiran seorang ibu, kalau dia berpuasa maka gizi ataupun hal-hal nutrisi kepada si anak bermasalah karena dia puasa. Maka dia tidak berpuasa. Dalam hal ini dilihat kondisi si ibu. Itu sama seperti kasus seperti ibu yang sedang hamil. Kalau seandainya memang fisik dia yang lemah, maka dalam hal ini dia cukup hanya mengqadhanya saja, tidak ada kewajiban fidyah. Jadi dia hanya mengqadhanya saja. Tapi kalau memang gara-gara dia menyusui fisiknya lemah, atau gara-gara dia hamil, dia mengalami sakit atau dia khawatir fisik dia lemah dan juga dia khawatir kepada janin dia misalnya. Maka dalam hal ini dia cuma hanya mengqadha saja tidak fidyah. Tapi kalau dia sehat, dia sehat ya. Tapi dia memilih untuk tidak berpuasa karena alasan khawatir anaknya saja, bukan diri dia sebabnya, maka dia bukan saja mengqadha tapi fidyah juga. Jadi dua-duanya. Jadi lihat dan ibu yang lebih paham seperti itu kondisinya. Jadi dan ini adalah pendapat dari madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi seorang ibu bertanya, Ustadz gimana kalau hutang puasanya banyak? Kenapa bisa, Bu? Kan tinggal diqadha. Enggak, tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui. Berarti 2 tahun, Bu. Tahun ketiganya hamil lagi, Ustadz. Ini lain lagi, Pak. Makanya kapan ada waktu, ya diselesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, Bu, yang dapat saya jawab. Baik, masih ada. Yang dari Zoom. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Bapak Ibu yang dari
Oh, Ya. alam gaib ini. Jadi ini pertanyaan dari Bapak Sultan Siregar. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, jika sudah melaksanakan sholat tarawih di masjid dan sudah ditutup dengan witir, apakah masih bisa sholat malam atau tahajud di malam yang sama? Karena tarawih disebut juga sholat lail kan? Ustaz, gitu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu dia menghidupkan malam. Seluruh amalan pada malam itu bisa disebutkan sebagai Qiyamul Lail. Kalau sholatul lail berarti dia sholat malam. Ya, jadi untuk sebenarnya untuk sholat malam itu tidak dibatasi dari jumlah rakaat. Silakan lebih daripada 20, lebih daripada 30, bahkan semalaman silahkan. Nah, cuma ada kaidah Rasulullah SAW bersabda la witrani fil lail. Yang tak boleh itu ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah sholat di masjid, selesai sholat tarawih. Ya, tarawih itu kan roha, artinya sholat yang dia rehat, eh, istirahat. Ya, kemudian ditutup dengan witir. Selanjutnya dia tertidur, dia bangun, bolehkah dia sholat? Silahkan sholat, tapi tak boleh lagi witir. Karena kaidahnya la witrani fil lail, tak boleh ada 2 witir dalam satu malam, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, demikian tadi pengajian sekaligus tanya jawab, ya. Jadi ada beberapa poin yang menyebabkan kualitas ibadah kita berbeda, yaitu syaraful makan, kualitas tempat kita beribadah di masjid atau di rumah itu berbeda. Kemudian syaraful zaman, keutamaan waktu, dan syaraful amil, siapa yang mengerjakannya. Jadi setiap orang itu berbeda tingkatannya. Baik, Bapak dan Ibu, eh, kita lanjutkan ya, ditutup dengan doa oleh Al-Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, kita akhiri penderitaan ini. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في هذا الشهر رمضان. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. اللهم احفظنا فأنت خير الحافظين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.